Laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan, diikat dengan ijab kabul pernikahan. Tujuan berpasangan laki-laki dan perempuan itu untuk melanjutkan peradaban dan perkembangbiakan anak manusia di permukaan bumi. Jadi di antara tujuan pernikahan ini nak bertambah, nak berkembang biak. Maka tak benar dalam agama kita ibu-ibu pernikahan sejenis. Misalnya jantan dengan jantan, betine dengan betine, tak jadi, tak baca berkembang, tak baca bertambah itu. Mamane nak bertambah barang same. Oleh karena itu syukuri banyak Rudi Hartono Politaria yang kepengen duduk di pelaminan bersanding pecah kamu ini, cuma tak banyak yang diberikan oleh Allah kesempatan. Kadang-kadang sekolah tinggi, pergaulan luas, kawan banyak, tuh mah bertahun-tahun jomblo dekat pasangan. Status di HP ini berubah-ubah, semua akan indah pada waktunya, cuma keindahan itu dewek tak pernah datang. Oleh karena itu syukuri pernikahan ini dengan tahu hak dan kewajiban dari dunia sampai di hadapan Allah kelak kalian tetap sepasang suami istri dalam konsep dan bingkai sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu tahu kan sakinah mawaddah warahmah itu adalah kompak. Kompak itu laki bini itu sejalan. Kalau laki kulu bini kulu, laki kilir bini kilir, nah itulah sakinah itu mawaddah warahmah. Pergi mandi duaan, itulah sakinah mawaddah warahmah itu. Ke kalangan duaan, ke pasar duaan, itulah. Balik dari kebun balam, laki nyopir motor, bini duduk di pucuk bak getah, kotak getah itu. Nah itulah konsep sakinah mawaddah warahmah itu. Kebersamaan laki bini itulah yang didambakan, yang akan berhasil meraih menggedor gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pengantin, sebagai penyampaian terakhir nak ku sampaikan, setiap yang datang mengucapkan selamat pasti mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Apa arti dan maknanya? Begitu ijab kabul kau ucapkan Rudi Hartono, maka kehidupan lama itu tinggalkan. Kalian telah menutup gerbang lama, membuka pintu gerbang baru. Masa-masa lama tinggalkan, kalian bukan lagi bujang, bukan lagi gadis. Begitu ijab kabul diucapkan, maka status sudah berubah jadi laki orang, bini orang. Maka tak benar ibu bapak kalulah nikah mah gaya kita masih pecah bujang, masih pecah gadis. Ini penting nak ku sampaikan. Kadang-kadang awak lah ada laki gaya ini pecah biduan di Facebook, di sosmed ini terjeler oleh abang pecah ada katik laki. Itu mengkhianati ijab kabul yang diucapkan itu. Kadang-kadang khawatir yang kita sebut itu galak terjadi nian. Kalau dulu ada pepatah belum kering tanah lakinya mati bininya lah belaki pula, itu dulu wajar bini nak belaki karena laki itulah mati. Tapi sekarang ini kadang-kadang laki tuh gitu cogo hidup sarak belum binilah nak belaki pula. Oleh karena itu manakala sudah menikah, selamat tinggal kehidupan lama, selamat datang kehidupan baru. Selamat tinggal para mantan, aku akan menempuh kehidupan baru. Kalau kehidupan lama negatif, kehidupan baru ini positif pengantin. Kalau kehidupan lama positif, kehidupan baru ini makin positif. Misalnya sebelum nikah kurang galak sholat, kurang galak ibadah, begitulah berumah tangga lah ada laki lah ada bini begoyo sholat 5 waktu tuh. Sudah sholat maghrib isya sambung subuh mantap, zuhur mantap, asar. Ai pak kami ndak kuat nak semayang 5 waktu begoyor, semayang sewaktu baik jadilah laki bini. Jangan ndak kena ayo uduk sedikit ame laki bini. Ai pak ustad kami ini ndak kuat juga nak semayang begoyor, belajar sekali seminggu be sholat Jumat, jadilah bagi suaminya itu semayang Jumat. Pak Ustadz tak payah, tak pacak semayang Jumat itu pak. Sudah, mun tak pacak semayang Jumat, semayang sekali setahun. Begoyor belajar. Semayang sekali setahun berat sudah. Mun tak pacak nian datang baik ke masjid ngawasi ngelek orang sholat. Jadilah nonton. Ai pak kami ini berat nak sholat itu nak ngelik orang sholat lagi berat sudah. Kalau pacak, kalau tak pacak nian undang orang pedusunan, ajak orang banyak nguling di depan minta sholatkan dari orang banyak. Saking sholat kehidupan itu penting. Yang kumaksud ini seorang suami, seorang istri itu adalah akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Politaria manakala sudah menikah, ciri istri yang soleha itu yang pertama manakala dipandang itu menyenangkan hati. Penting itu ibu-ibu. Kita ini kadang-kadang penampilan galak diabaikan. Mentang-mentang lah tuh basing-basingnya baik. Kalau nak kondangan bagus, montok, medok, pecah ratu. Giliran di rumah baju daster yang siko-siko itulah pecah babu.
giliran tidur malam para laki pecahan tuh. Itu yang galak terbalik tuh. Kalau nak kondangan wangi sedap nian, begitu tidur malam marak laki perut mamu balsem, mamu minyak lampu, mulut mamu ikan. Manakala dipandang itu menyenangkan hati, itulah diantara ciri istri yang solehah itu. Istri yang solehah itu istri yang selalu menyenangkan kalau diawasi lakinya. Maka ibu-ibu kalau ada laki galak-galak senyum ngadap ke laki itu, laki balik dari begawe ngawasi bini dengan bibir merah mereka senyum, hilang penat itu. Oleh karena itu amalkan, senyum menghadap suami itu akan dipayungi nanti di padang mahsyar. Satu di antara orang-orang yang akan dipayungi oleh Allah di padang mahsyar itu mendapatkan dinginnya sejuknya mahsyar adalah seorang istri yang galak senyum menghadap ke lakinya. Laki dewek bukan laki orang. Maka ibu-ibu mula dengar ceramahku ini begoyor, kamu senyum menghadap ke laki, nak tidur senyum, nak makan senyum, nak mandi senyum. Kalau laki lagi tidur bangunkan, kak bangun, aku nak senyum, besar pahalanya. Karena sesungguhnya itu diantara manakala dipandang itu menyejukkan hati. Manakala diperintahkan taat kepada suami, termasuk di dalamnya pacak ngatur keuangan dan ekonomi. Bahwa ekonomi manusia itu berbeda, iya, tapi itu pacak diatur dan disiasati ibu bapak. Makan baik di rumah tangga itu tak perlu yang mahal dan mewah, tapi sebagai istri pacak bervariasi. Hari pertama makan sayur, hari kedua makan tahu tempe, hari ketiga makan telur, hari keempat daging, hari kelima ikan. Variasi. Tidak harus kita makan ayam terus, mungkin akan merusak ekonomi. Tapi tak mungkin kita nak makan ikan asin terus. Ini kadang-kadang oleh pelit, laju nak makan ikan asin terus. Sehingga nyemata laki inilah terpicing mulai teman makan ikan asin. Berdosa pula kamu ibu bapak sekalian. Oleh karena itu manakala sudah menikah, seorang istri itu manakala dipandang menyejukkan hati, menyenangkan hati. Manakala diperintahkan taat kepada suami, manakala ditinggalkan mampu menjaga diri, harta dan kehormatan suami. Dan yang terpenting istri yang soleha itu adalah royal dengan pelayanan. Inilah bahasa lumrah ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun kita lah tua, tidur itu beparaan. Diharamkan seorang suami dan istri yang diikat dengan pernikahan sah dipisahkan tempat tidur, dipisahkan guling baik, dikutuk oleh malaikat yang ada di langit. Kita ini kadang-kadang mentang-mentang lah tua 60-70 tahun ke pojok dah galak lagi untuk separak lagi. Gede jantan tidur di depan, gede betino tidur di belakang. Itu dikutuk malaikat walaupun tidak berbalah. Kami tidak berbalah hakur Ustaz, walaupun laki bini itu tidur beparaan, walaupun lah pengot lah kempot tidur tu beparaan, walaupun tidak ngapain-ngapain, tidak ngapain-ngapain, ngaparkan tangan baik jadilah. Yang lain lah dapat pacak lagi ngaparkannya. Seorang suami, seorang istri yang dalam konsep keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dipersilahkan khususnya seorang istri untuk memilih masuk dari surga manapun yang ia kehendaki. Kita berharap agar pengantin Rudi Hartono dan Politaria ini menjadi pasangan yang pertama juga pasangan yang terakhir, dan sama-sama nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh senyum dan keceriaan sebagaimana yang mereka pertontonkan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.